Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah PSAK 18 atau akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Standar ini adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan program manfaat Purnakarya. Standar ini baru berlaku efektif per 1 Januari 2011 dan menggantikan PSAK 18, yaitu akuntansi dana pensiun. Definisi program manfaat Purnakarya. Menurut PSAK 18, program manfaat Purnakarya adalah suatu program yang menyediakan manfaat Purnakarya bagi karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, baik dalam bentuk iuran bulanan ataupun lump sum. Kapan? Ketika manfaat tersebut atau iuran kepada program manfaat Purnakarya sudah dapat ditentukan. Kemudian tentang klasifikasi program manfaat Purnakarya. PSAK 18 mengklasifikasikan program manfaat Purnakarya menjadi dua jenis. Yang pertama, program iuran pasti, yaitu program manfaat Purnakarya di mana pemberi kerja berkomitmen untuk membayar iuran kepada program manfaat Purnakarya. Tapi, manfaat yang diterima oleh peserta tidak ditentukan. Yang kedua, program manfaat pasti, yaitu program manfaat Purnakarya yang di mana pemberi kerja ini berkomitmen untuk membayar manfaat Purnakarya yang telah ditentukan kepada peserta. Kemudian tentang pengukuran program manfaat Purnakarya. Program ini dilakukan dengan cara mengakui kewajiban dan aset neto yang tersedia untuk manfaat Purnakarya. Yang pertama, kewajiban program manfaat Purnakarya adalah kewajiban pemberi kerja untuk membayar manfaat Purnakarya kepada peserta. Kewajiban ini diukur sebesar nilai kini dari manfaat Purnakarya yang telah diproyeksikan akan diterima oleh peserta. Yang kedua adalah aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya adalah jumlah aset yang tersedia untuk membayar manfaat Purnakarya setelah dikurangi kewajiban program manfaat Purnakarya. Aset neto ini diukur sebesar nilai kini dari aset program manfaat Purnakarya. Kemudian tentang penyajian program manfaat Purnakarya. Program ini disajikan dalam neraca sebagai liabilitas jangka panjang. Pemberi juga mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, estimasi kewajiban program manfaat Purnakarya. Yang kedua, asumsi aktuaris yang digunakan. Dan yang ketiga, metode yang digunakan untuk mengukur kewajiban program manfaat Purnakarya. Kemudian tentang pengungkapan program manfaat Purnakarya. Pemberi kerja mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya. Yang pertama, estimasi kewajiban program manfaat Purnakarya. Yang kedua, asumsi aktuaris yang digunakan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk mengukur kewajiban program manfaat Purnakarya. Yang keempat, jumlah aset neto yang tersedia untuk manfaat Purnakarya. Yang kelima, jumlah iuran yang dibayarkan kepada program manfaat Purnakarya. Perubahan dari PSAK 18 tahun 1994 ke PSAK 18 yang direvisi tahun 2010 ini memiliki beberapa perbedaan antara lain. Yang pertama, PSAK 18 yang revisi 2010 ini mengakui kewajiban program manfaat Purnakarya dan aset neto yang tersedia untuk manfaat Purnakarya, sedangkan yang tahun 94 hanya mengakui iuran yang dibayarkan kepada program aset Purnakarya. Yang kedua, perbedaannya adalah yang revisi 2010 menggunakan metode nilai kini untuk mengukur kewajiban program manfaat Purnakarya, sedangkan yang tahun 94 menggunakan metode biaya historis. Yang ketiga, perbedaannya PSAK 18 yang revisi 2010 mengungkapkan informasi yang lebih banyak tentang program manfaat Purnakarya, baik dari sisi pemberi kerja maupun pesertanya. Kesimpulannya adalah PSAK 18 ini memberikan kerangka akuntansi yang lebih relevan dan adil untuk program manfaat Purnakarya. Standar ini mengakui bahwasanya pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar manfaat Purnakarya kepada peserta, dan bahwa kewajiban ini harus diukur secara objektif.